Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku weton Senin ya, dimanapun Anda berada. Tanggapi komentar saudara kita. Bagaimana cara mengusir kodam? Kodamnya negatif. Nah, sebenarnya keberadaan kodam di dalam tubuh Anda, ya, ketika itu negatif, itu juga bisa sebagai petanda, ya, sebagai petunjuk bahwasannya di dalam diri Anda energi negatif itu mendominasi. Ya. Nah, untuk mengusirnya ya Anda harus mengakses energi positif melalui ibadah dan tirakat. Itu saja jawabannya. Ngapain Anda ini datang ke kiai, ke paranormal, ke orang pintar untuk mengusir ya, kodam negatif yang ada di dalam tubuh Anda? Ya mungkin diusir hari itu ya. Hari itu terasa ringan, hilang di dalam diri Anda. Ya. Tapi ketika Anda kembali di rumah ya balik lagi. Karena keberadaan kodam itu melekat dengan energi. Melekat dengan energi Anda. Ketika energi Anda negatif, maka kodam yang ada di dalam tubuh Anda sudah pasti negatif. Ya. Ataupun kalaupun bukan kodam, ya makhluk halus yang sifatnya negatif. Nah, kalau Anda ingin positif, maka perilaku Anda, ibadah Anda harus positif. Ya, ibadah jangan pernah ditinggalkan. Tirakat juga ditambahi. Nah, ini akan menggeser ya, atau istilahnya otomatis akan mengusir makhluk halus yang ada di dalam tubuh Anda. Caranya seperti itu. Ya, kalau orang katakanlah ahli wirid, ahli zikir, ahli baca kitab suci, ahli ilmu dan sebagainya, itu kodam-kodamnya itu kebanyakan ya masih berada di bawah kendali pengamalnya gitu ya. Loh ini juga saya alami teman-teman. Ketika energi saya negatif ya, terkena sihir, teluh, santet gitu ya. Nah, di tahun 2017 ya, sebenarnya ya santetnya ya 4 tahun sebelum itu ya, 5 tahun atau 7 tahun sebelum itu saya sudah terkena gitu. Tapi ya namanya fokus ya, fokus di dunia nyata gitu loh ya. Jadi tidak menghiraukan gitu. Akhirnya meletus di tahun 2017. Ya. Hancur semuanya. Nah, ketika saya membersihkan diri, itu akan terjadi gesekan-gesekan ya, penampakan. Ya, yang rumah itu ya, rumah itu meledak gitu ya. Walaupun ledakannya tidak ada. Ya, hanya saya saja yang mendengar ya, pintu meledak, atap meledak. Kalau hewan-hewan kecil itu banyak mati, banyak hewan-hewan kalajengking, cicak, tikus, banyak yang mati. Ketika saat itu saya sudah mulai laku ya, 2017 saya laku. Ya puasa, ya poso, ya wirid, ya zikir, ya ngaji, ya melek gitu ya. Ya gak iso turu kok. 2 tahun. Nah, ketika mengakses energi positif tadi, maka terjadi gesekan-gesekan energi ya. Reaksinya ya itu ada yang mutah terus ya. Ada yang waktu itu ya diare terus ya. Ada yang kencing terus ya. Nah, ini sesuatu yang tidak normal pokoknya. Itu saya alami ya. Nah, selang katakanlah 3 tahun ya, 3 tahun berlalu ya. Nah, itu mulai datang, mulai muncul kodam-kodam yang siap membantu saya. Ya, makhluk halus dari berbagai amalan ya, yang siap mengabdikan diri. Ya, saya tidak pedulikan karep-karepmu. Nah, semoga ini bisa dipahami ya oleh teman-teman weton Senin ya. Jadi ketika Anda ini terkena sihir, teluh, santet, bagaimana cara mengusirnya ya? Dengan perilaku Anda positif, ya, ibadah positif, tirakat positif, perilaku positif kehidupan sehari-hari, maka otomatis energi yang Anda bentuk juga positif. Ini akan menggeser makhluk halus yang ada di dalam tubuh Anda. Yang negatif itu akan tergeser, ganti yang positif. Caranya seperti itu. Tidak ada yang instan gitu.
Jadi ketika Anda merasa diikuti oleh kodam yang sifatnya negatif, itu menunjukkan energi Anda negatif. Lakukan pembersihan. Nah, hal ini saya pahami di situ, teman-teman. Ketika saya lakukan ini kan saya pahami juga. Saya belajar juga, saya pelajari. Oh, bagaimana cara kerjanya. Oh, seperti ini. Nah, ini trial error. Saya uji coba juga. Ya, bagaimana ketika saya menggunakan? Ya, ada yang saya gunakan ya. Ada yang saya gunakan untuk menghancurkan juga ada ya. Waktu dulu masih emosi-emosi, ketika datang ya, odamnya ya dari sebuah amalan ya sudah. Saya tantang sekalian, masa kamu tidak bisa menghancurkan ini? Dia sudah keterlaluan. Ya, menghancurkan hidup saya, sudah keterlaluan. Hancurkan ini ya. Pernah juga seperti itu. Ya pasti ya hancur. Jadi itulah teman-teman ya. Kodam itu seperti itu. Ya. Ada kalanya ketika Anda wirid, zikir itu datang dengan sendirinya tanpa Anda minta. Tiba-tiba Anda bisa melihat. Gitu. Ya, itu yang saya alami. Tiba-tiba saya bisa melihat. Siap laksanakan perintah. Ya. Dia juga kasih tahu, ini sihir-sihirnya ini. Apakah dihancurkan semua? Ngomong seperti itu. Sudah, enggak usah. Malah tak suruh jaga anak saya. Kamu jaga ini saja. Ya, jangan sampai ini kena imbasnya dari sihir yang menimpa saya. Ya, kalau sampai mau mengenai, sudah hancurkan. Sudah enggak usah kasih ampun. Nah, gitu kan. Jadi itu teman-teman ya. Ya, sampai detik ini odam itu ya ikut itu. Saya panggil ya pasti datang. Jadi kalau Anda terkena sihir telus santet ya, sama yang saya alami saat ini ya, teman-teman nonton sini. Berarti energi negatif saya itu juga masih banyak ya. Saya selalu berpikir seperti itu. Ya, selalu berproses bagaimana membersihkan diri terus gitu. Nah, kalau saya katakanlah nuruti nafsu saya gitu. Ya otomatis tak suruh itu bersihkan gitu ya. Sudah bersihkan itu ya dukun-dukunnya sekaligus pelakunya gitu. Jangan hanya dukunnya, pelakunya gitu. Buat sehancur-hancurnya gitu. Kan tidak gitu. Kodam yang ikut dengan anak saya ini saya kasih warning gitu ya. Peringatkan ya. Kalau tidak bisa diperingatkan ya sudah. Hadapi ya. Jangan sampai kalah. Kalau kalah kamu memalukan gitu. Enggak usah ikut saya gitu. Ini lama teman-teman ya. Kodam ini saya tirakati lama ya. Saya sebenarnya tidak nirakati kodam itu. Ya, sebuah amalan ya yang saya tirakati ya. Kurang lebih 3 tahun. Muncul kodamnya itu. Ganas kodam ini ya. Ganas. Ya efeknya ya gitu ya. Efeknya itu ketika dia ikut anak saya sudah tidak ada yang berani. Di sekolahannya itu tidak ada yang berani. Mau laki-laki, mau besar, mau tidak ada yang berani. Kena pancaran kodam tadi. Nah, jadi kalau emosi menakutkan gitu. Tapi ya tidak masalah gitu teman-teman ya. Memang saya didik ya. Memang dia itu saya didik supaya dia bisa mengendalikan gitu. Dari kecil memang saya didik. Dari kecil sudah bisa melihat. Nah, itulah teman-teman ya kaitannya dengan kodam. Jadi tidak usah diusir. Yang Anda harus lakukan adalah bagaimana meningkatkan energi positif Anda. Itu akan menggeser energi negatif kodam yang ada di dalam tubuh Anda. Ya, jadi istilahnya itu sopan santunnya di situ loh ya. Enggak gue di situ gitu loh ya. Tapi kalau kita mengusir ya di ruqyah seperti mengusir, waduh. Seolah-olah dia yang salah gitu loh ya. Padahal yang salah ya mereka itu ikut dengan Anda ya karena kelakuan Anda yang jelek. Loh, itu loh teman-teman ya. Nah,
Jadi kita ini harus arif, harus bijak ya. Sesama makhluk ini harus arif dan bijak. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.